Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kasih yang luar biasa yang kita terima sepanjang hari ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita lebih dalam lagi mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan lewat pengorbanan Tuhan yang telah mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus setiap dosa-dosa kita, supaya kita boleh menerima anugerah keselamatan yang terindah. Kita mau katakan betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau sembah, Kau yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Naikkan syukur kita kepadanya. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena kami yang diselamatkan. Kami yang ditebus dengan darah yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sungguh indah. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Mu. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosa. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Ku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan katakan terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
nyanyikan, bilur-Mu yang sembuhkanku, bilur-Mu. Kesembuhanku, salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu. Kemenanganku, bilur-Mu. Kesembuhanku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan lebih lagi puji Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan, Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari nyanyikan dengan hati kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Nyatakan dengan iman. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan buka di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya, kami semua yang hadir di pagi hari ini, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Karena kami sadar bahwa keberadaan kami semua kalau boleh ada hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Tuhan, menyembah Engkau. Mari arah Roh Kudus bahwa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kami hadir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Tuhan, urapan Roh Kudus melingkupi setiap kami dari awal sampai akhir. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau terus bersyukur. Dengan apapun keadaannya, kita mau belajar terus untuk percaya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Dia Raja, Dia yang layak ditinggikan. Mari terus bersyukur kepadanya. Nyanyikan dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Terus menyanyi dengan hati kita saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah.
telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersorak-sorai untuk Tuhan kita, katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, agunglah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara percaya mujizat terjadi? Mari kita terus percaya bahwa sungguh nyata kasih setia Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Mari kita terus nyatakan iman kita. Bahwa seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tetap kasih Tuhan yang terindah. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terindah. Walau badai menghadang, Tuhan tetap setia. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Terus bernyanyi bagi Tuhan kita. Katakan bersama-sama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Dia. Sungguh nyata kasih setianya mengalir di sepanjang hidup kita. Tuhan baik, sangat baik bagi hidup saya dan saudara. Begitu kasih-Nya besar, tak terhingga. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku. Lebih lagi nyatakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Segenap hati kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di titik terendah sekalipun Tuhan berjanji, Tuhan selalu ada. Dan terbukti hanya Tuhan yang paling tahu, bahkan sampai kedalaman hati kita. Mari kita mau terus percaya, mau ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan kita. Pujian ini katakan, bunga bakung di ladang pun Tuhan pelihara. Bahkan burung-burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi kita, anak-anak kesayangan, umat-umat pilihan Tuhan yang sempurna. Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti pelihara begitu luar biasa. Mari terus percaya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati.
hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dekat. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dekat. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dekat. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dekat. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya undang Ibu Rita maju ke depan untuk pimpin doa firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, dan bukan karena keinginan kami yang besar untuk datang padamu, tapi karena izin-Mu Tuhan, kami hadir di sini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari yang indah ini. Kami bisa hadir di tempat ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, agar firman itu bisa mengubahkan hidup kami semakin dekat, semakin mengenal Engkau dan semakin seperti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa Engkau memelihara kami lebih dari burung dan bunga, karena kami berharga di mata Engkau Yesus. Biarlah Kau pakai gembala kami untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dolar udah naik ke puncak gunung, barang-barang udah tambah naik. Tapi tetapkah engkau percaya bahwa berkat Abraham itu tercurah buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Masihkah engkau tetap percaya bahwa engkau punya backingan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Untuk tetap percaya itu adalah sebuah anugerah. Efesus 2 ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman by faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita akan lihat karya Roh Kudus dalam kehidupan Abraham. Mungkin ini baru pertama kali dikhotbahkan karya Roh Kudus dalam hidup Abraham. Karena mungkin orang berpikir bahwa di zaman Abraham gak ada Roh Kudus. Terus kalau gak ada Roh Kudus, siapa yang nonton Abraham? Siapa yang membuat imannya kuat? Ternyata
Roh Kudus yang sama. Yang pertama kita akan lihat Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Blind obedience, ketaatan tanpa keluhan, ketaatan tanpa menuntut penjelasan. Waktu itu Abraham tidak berkata, Tuhan, disepil dulu infonya tentang negara sana lah Tuhan. Paling tidak kasih penglihatan, aku tuh di sana ngapain. Tidak. Abraham berangkat, Abraham melangkah. Bapak Ibu Saudara, ada cerita seorang anak kecil lagi mainan di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba ayahnya berkata, nak, merunduk. Tiarap ke papa sekarang. Saudara, anak itu merunduk, tiarap, jalan ke papanya. Ternyata di atasnya itu ada seekor ular. Yang kalau enggak cepat, kena anak ini. Tapi karena dia taat tanpa nuntut penjelasan dulu, maka dia mengalami keselamatan itu. Acap kali kita itu menjadi generasi yang tell me, telat mikir, banyak ha-hanya. Saya tanya ke seorang guru, apakah anak sekarang memang agak telat ya? Iya Pak. Hah? Dikit-dikit hah? Dikit ya. Enggak tahu telinganya di mana itu. Harus jelas dulu. Kalau enggak jelas enggak mau. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak nuntut penjelasan dari Tuhan. Abraham cuma nuntut Tuhan sertai aku sepanjang hidupku. Haleluya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu keponakannya Bu Lisa berangkat ke Jerman untuk kuliah di sana. Saya itu enggak tegaan. Boro-boro nemeni perpisahan itu. Saya memilih bahkan untuk tidak melihat videonya. Kenapa? Nyesek. Papa mamahnya nangis. Saya mau cerita gini aja, mak gergel di sini saudaraku. Papahnya nangis, terus adiknya itu nangis terus. Itu zaman sekarang, meskipun terpisah oleh negara, saudara masih bisa WA, bisa video call. Zaman Abraham, ketika dia harus keluar dari tanah Ur atau Kasdim, berarti mulai hari itu dia tidak akan lihat papahnya lagi, dia tidak akan lihat mamahnya lagi, dia tidak akan lihat saudaranya lagi, dia tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Tetapi Abraham bertekad bulat untuk berangkat. Tidak tahu kemana Tuhan mau tuntun dia. Yang dia tahu, Tuhan ada bersama dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua,
penyerahan total tanpa cadangan. Nah, saya pakai bahasa ini karena membuat saya sadar, iya ya, kalau berserah total tuh ya nggak ada cadangan. Atau absolute surrender. Atau dalam bahasa Inggris dia katakan hope against no. Berharap meskipun tidak ada yang diharapkan. Sebenarnya tidak ada dasar dalam bahasa Alkitab Roma 4 ayat 18-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim telah tertutup. Waktu itu Abraham mengusulkan Ismail. Tuhan Ismail aja. Tapi Tuhan berkata, enggak. Berserah tanpa cadangan. Menurut Abraham, sudahlah Ismail ajalah Tuhan. Tuhan enggak. Kenapa saudaraku? Kejadian 17, 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa dalam hatinya. Berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia sebagai perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Apakah serta-merta iman Abraham bulat? Tidak, sebuah proses. Dan yang memproses pasti Roh Kudus. Mungkin engkau dalam kesulitan, engkau tahu bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Tapi engkau masih butuh, Tuhan kalau bisa ada cadangan lah Tuhan. Kalau bisa ya gitu ya, kayak kalau sekarang lagi anak-anak lagi mau sekolah kan, saudaraku. Mau cari sekolah, kalau ada nomor satunya ada duanya lah, biar lebih tenang. Bapak Ibu Saudara, acap kali Tuhan tidak membiarkan kita memiliki cadangan itu. Tapi kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, percayalah, rencana Tuhan jauh lebih mulia, lebih indah daripada rancangan kita. Dia pasti mampu, dia pasti bisa, saudaraku. Jadi nggak usah pakai cadangan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Roh Kudus membuktikan bahwa dia berkarya dalam kehidupan Abraham. Adalah tatkala Abraham memiliki pikiran yang diperbaharui. Ya. Dalam Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Diperkuat, imannya diperkuat. Dan ciri orang yang imannya diperkuat adalah dia memuliakan Allah. Worship God. Orang yang menyembah adalah orang yang imannya itu mau diperkuat. Abraham adalah penyembah. Kalau saya berkata begini mungkin saudara berpikir, loh. Yang penyembah itu Daud, Pak. Salomo lah. Enggak, Abraham adalah penyembah. Saya akan buktikan. Yang pertama, Kejadian 12 ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham adalah pembangun mezbah. Dimanapun dia ada mezbah, ada pujian, ada penyembahan. Dimanapun Abraham ada penyembahan bagi Tuhan. Itu sebabnya imannya diperkuat. Di mana engkau? Ngadepi toko yang sepi, ngadepi situasi ekonomi yang lagi berat, lakukan penyembahan.
buat mezbah bagi Tuhan. Buat mezbah bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia berdoa syafaat bagi Sodom, dalam Kejadian 18:27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abraham orang paling kaya di zaman itu, Abraham orang yang sangat diberkati, Abraham tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ketika dia di hadapan Tuhan, dia berkata, aku hanya debu dan abu. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Yang ketiga, ketika dia ketemu dengan Raja Sodom dan dia menang, maka Abraham berkata apa? Oh, itu karena aku hebat. Enggak, saudaraku. Dia berkata, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kemenangan itu bukan karena kita kuat. Kemenangan itu karena anugerah Tuhan buat kita. Dan yang keempat, gunung yang paling sulit didaki oleh Abraham. Bukan karena terjalnya, bukan karena tingginya. Tapi karena dia tahu dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Tetapi pujian ini yang didengar Tuhan. Kalau waktu itu Abraham diam saja, dia tidak memuji Tuhan, maka imannya mungkin runtuh. Dan mungkin Tuhan tidak membuat mujizat buat dia. Tapi imannya berkata apa, saudaraku, di ayat yang ke-8. Ini lagi jalan, saudaraku, Ishak bertanya, Papa, di mana korban bakarannya? Abraham tahu dia harus ngorbanin Ishak. Tapi dia ngomongnya apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kata-kata ini, kata-kata iman ini yang diambil oleh Tuhan dan Tuhan menyediakan. Apa kata-katamu ketika engkau susah? Apa kata-katamu ketika engkau sedang alami situasi yang gak enak? Kata-kata itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menjawab doamu. Meskipun ada lagu yang bagus, saudaraku, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Itu lagu bagus, indah, liriknya blessing, memberkati. Tapi nek imanmu, gunungmu ndak berpindah, ya ndak berpindah tenan. Seberapa besar imanmu adalah seberapa besar percayamu ke Tuhan. Kalau waktu itu Abraham nyanyi, walaupun gunung itu tak berpindah, ya wis Tuhan terserah, enggak apa-apa. Ya wis Tuhan terserah, enggak apa-apa. Tapi Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan. Mungkin engkau sedang alami situasi yang berat. Mampukah engkau berkata, Tuhan akan menyediakan. Dan ketika itu terjadi, engkau tahu bahwa Tuhan mendengar suara imanmu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di seluruh Indonesia, gereja-gereja diminta untuk berdoa buat Indonesia. Sebuah gerakan massal untuk berdoa. Kenapa? Memang bangsa kita, Pak Presiden berkata, orang desa ora tuku nganggo dolar, enggak beli pakai dolar. Tetapi dari desa sampai kota semua itu makan barang impor. Malah orang-orang yang biasa itu makan barang impornya itu banyak.
Apa itu? Gandum, gorengan. Karena orang kita kan nggak bisa lepas dari gorengan. Pagi gorengan, siang gorengan, malam gorengan. Masih cemilannya gorengan lagi. Itu impor semua Bapak Ibu Saudara. Belinya pakai dolar. Itu sebabnya orang-orang yang pinter melihat pergerakan saham sudah turun ambles, melihat dolar makin naik, mereka berkata ini 98 akan terulang kembali. Bahkan ada tersiar kabar di Jakarta, kok di sini enggak. Kalau rasa-rasanya seperti Mei 98 akan terjadi, segeralah berangkat ke luar negeri. Saudara tahu paspor, pengurusan paspor lagi keren-kerennya, lagi banyak-banyaknya. Lagi padet-padetnya sampai belangko paspor habis. Ya Ci ya, kemarin sampai kesulitan ya, waktu Caca mau cari itu. Kenapa? Orang takut, saudaraku, orang pada beli. Nah kalau punya duit, kalau yang nggak punya duit katanya, kalau nggak punya duit ke luar negeri, pergilah ke Semarang. Karena waktu Mei 98 tidak ada masalah di Semarang. Katanya begitu, saudaraku. Dekat, saudaraku, aman. Tapi bukan karena itu aman kita. Aman kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Aman kita bukan karena kita dekat dengan orang, kita dekat dengan pejabat, kita dekat dengan seorang orang yang hebat. Enggak. Aman kita karena Tuhan yang jamin itu. Berkat kita karena Tuhan yang menyediakan itu. Kau sedang alami apa hari ini? Kau sedang susah hari ini? Milikilah iman seperti Abraham. Tuhan akan menyediakannya. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyi kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya. Saat pagi hari ini kami membawa roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Maka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi tubuh dan darah Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, ini agak baru, jadi dikupas dulu yang bagian plastik nutup rotinya, terus kemudian diambil rotinya, setelah itu diambil yang ada pitanya ini, baru dibuka yang ada dalamnya anggurnya. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami pegang tubuh-Mu ini, kami tahu kalau kami boleh ada, itu karena Engkau di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, tetapi kami bisa, kami kuat karena kami punya Tuhan yang hebat buat setiap kami. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita sampai Dia datang kembali menjemput setiap kita. Dia terlalu bertanggung jawab buat setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu kami percaya dan kami membuktikan bahwa kami percaya dengan kami meminum anggur ini sebagai kami percaya sebagai tanda bahwa kami mengakui darah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lama-lama ya Gus, lama-lama. Ya lama-lama. Ya lama-lama ya Gus. Ya lama-lama sekarang lama ya lama-lama ya. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Mari kita angkat tangan kita.
Ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu, maka kami percaya bahwa Tuhan turun tangan buat setiap kami. Ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu, maka Tuhan akan mencurahkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami tidak ragu, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Tetapi kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu perancangan Tuhan ada rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan ada rancangan yang paling sempurna. Terjadilah rancangan-Mu yang sempurna buat bangsa kami. Terjadilah rancangan Tuhan yang hebat buat bangsa kami. Tuhan mampu mempengaruhi seluruh rakyat bangsa kami. Tuhan mampu mempengaruhi seluruh pemerintah bangsa kami. Tuhan jamah, Tuhan jangkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan yang buat berhasil. Keluarga-keluarga anak-anak-Mu adalah keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia, keluarga yang damai sejahtera. Usaha-usaha anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil, kata Tuhan. Kita tengah-tengah tangan kita, terima berkat Tuhan. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang lahir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Katakan dengan iman kita. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Engkau yang awal, Engkau yang akhir, Tuhan yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, Kau yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.